Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Indra Permana dengan NIM 23060287, Prodi PGSD kelas B3 IKIP Siliwangi. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan selalu kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Untuk mempersingkat waktu, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Duhita Safira Wardani MPD. Salah satu tugas yang saya buat tentang hak asasi manusia pada anak, yaitu isu stunting. Mencegah stunting itu penting. Jakarta ibu kota negara dengan sejuta cerita. Salah satunya fakta bahwa 14 dari 100 balita di ibu kota memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya atau stunting. Prevalensi stunting anak usia di bawah 5 tahun DKI Jakarta mencapai 14,8% pada 2022 menurut hasil survei status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan. Salah satunya Aira, anak perempuan berusia 2 tahun 4 bulan di Jakarta Timur ini. Sang ibu Suciati pun tak bisa membendung air mata saat buah hatinya dinyatakan stunting alias kurang gizi oleh tim dokter. Putrinya lahir normal dengan berat 3,1 kg dan panjang 46 cm tahun 2021 lalu. Berbagai penyakit juga dialami Aira. Di usia 4 bulan, sang buah hati menderita infeksi pernafasan. Aira juga sempat campak, infeksi saluran kemih, dan sering demam. Menginjak usia 2 tahun, Suciati mulai curiga. Pertumbuhan badan dan tinggi Aira tidak seperti anak seusianya. Saya perhatiin semenjak dari kampung, saya kan pas lagi nyuapin. Ada anak tetangga kan umurnya selisih sedikit berapa bulan doang. Pas saya perhatiin kok bedanya jauh banget gitu. Anak saya kecil, kok ini seger badannya, walaupun ngantuk tapi seger. Kalau anak saya kan kurus kecil. Saya udah perhatiin dari situ, cuma saya masih pendem. Pas nggak lama anak saya diare. Saya ke puskesmas 24 jam. Terus kan anak saya kalau ditimbang kan susah. Ditanyain timbang terakhir berapa? Di posyandu 8 kilo dok gitu. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. 2 tahun tuh seharusnya 11 kilo. Kalau ini nih stunting, Jakarta tuh nggak boleh ada stunting Bu. Sejak awal bulan Juni, Aira masuk dalam pengawasan puskesmas setempat. Proses pemulihan gizi Aira dipantau 14 petugas posyandu yang rutin mengantar 2 butir telur setiap hari. Anak tersebut tidak hanya dia sendiri, ada 2 orang kakaknya. Jadi 2 orang kakak ini pun terganggu psikologisnya pastinya, tentunya. Karena dia melihat kondisi adiknya yang sangat membutuhkan perhatian lebih. Ditambah lagi pasti ibunya akan fokus ke adiknya yang bungsu ini gitu. Dengan hidup pas-pasan, Suciati dan suami butuh bantuan pemerintah. Sang ayah Budiman Pasaribu sehari-hari bekerja serabutan di Terminal Pulau Gebang dengan penghasilan 30 hingga 50 ribu per hari. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendapatkan 11,5 triliun rupiah pada APBD 2023 untuk menyiapkan transformasi layanan kesejahteraan. Cerita balita yang stunting seperti Aira seharusnya tak boleh ada di ibu kota yang memiliki anggaran kesehatan besar. Berulang, masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting. Seperti kasus yang terjadi pada anak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu, apa ciri-ciri stunting pada anak dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda. Secara harafiah, stunting atau tengkes berarti hambatan pertumbuhan. Menurut Kementerian Kesehatan, definisi stunting masalah kurang gizi kronis, kegagalan pertumbuhan anak karena tak cukup nutrisi, mulai dari anak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Yang menemukan kasus stunting di bilangan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Nur Aini, ibu rumah tangga ini hanya bisa pasrah saat putrinya divonis stunting sejak usia 1 tahun. Ia bercerita, sang buah hati Anissa Ramadhani lahir di bawah rata-rata dengan berat 2,6 kg dan panjang 44 cm.
Idealnya, berat badan dan panjang bayi saat lahir di atas 2,7 kg, dengan panjang lebih dari 50 cm. Harus memperjuangkan anak saya tetap harus terpenuhi gizinya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sama si Anis itu, saya kalau kurang itu biasa minjem ke teman atau saudara gitu. Setahun belakangan Nuraini bersyukur sedikit beban memenuhi gizi sang buah hati berkurang. Sebab Kelurahan Pondok Labu rutin mengirim makanan serta beberapa asupan gizi untuk Anissa dan sejumlah anak stunting lainnya di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Satu kelurahan ada sekitar 14 anak yang stunting. Kisah Anissa Ramadhani menjadi salah satu potret buram kasus stunting di perkotaan. Fenomena kasus anak-anak stunting ternyata dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Jajak Pendapat Kompas mengungkap persentase temuan kasus stunting dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal di perkotaan mencapai 41,6%, sedangkan wilayah perdesaan mencapai 48,4%. Jajak pendapat dilakukan Litbang Kompas terhadap 506 responden dari 34 provinsi pada awal April lalu. Tak hanya di Jakarta, kasus stunting pun banyak ditemukan di perkotaan lainnya. Lantas bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan generasi emas bangsa dari risiko stunting? Saudara, tak hanya di Jakarta, kasus stunting juga ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Lalu bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan generasi emas bangsa dari risiko? Hati Dwi Siti Ledia, ibu rumah tangga asal Cisareten, Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dirundung nelangsa bertubi-tubi. Belum genap berusia 2 tahun, dokter mendiagnosa putri keduanya, Zahira Anindira Putri, mengalami stunting atau gizi buruk kronik. Miris beberapa bulan berselang, dokter juga mendiagnosa Zahira mengidap tuberkulosis dampak dari stunting. Tiap ke posyandu, anaknya teh naik turun, berat badannya teh dari posyandu disuruh ke puskesmas, dari puskesmas disuruh ke Bio Farma, disuntik periksa darah, katanya sih positif TB gitu. Disuruh berobat 6 bulan, kurang berat badannya, tingginya kurang gitu kata dokternya teh. Ini termasuk stunting. Dari berita tersebut saya dapat menanggapi tentang kasus isu stunting ini. Mungkin kita harus tahu dulu apa pengertian dari stunting ini. Mungkin stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu pada perkembangan otaknya, yang tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitasnya di usia produktif. Meskipun sudah menjadi problem yang sudah cukup lama, sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum memahami istilah stunting. Maka dari itu, stunting ini dapat saya artikan adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa. Untuk mencegahnya, padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determin kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya kita bisa cegah sejak dini. Bagaimana sih cara mencegah stunting? Salah satu faktor fokus pemerintah pada saat ini adalah pencegahan daripada stunting itu sendiri.
Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Hal-hal yang berpengaruh terhadap terjadinya stunting yaitu pola makan. Mungkin masalah stunting ini dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah, dari kualitas gizi, serta pada masa kehamilan hingga anak telah lahir. Selanjutnya, pola asuh. Stunting juga dapat dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik ketika melakukan praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan, reproduksi, dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga. Selanjutnya ada fasilitasi air bersih. Mungkin dari air juga sangat menunjang ya untuk pencegahan ini, karena air sangat penting bagi kehidupan. Nah, untuk itu stunting ini keberadaannya tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi bahkan sampai di pelosok-pelosok juga ada, termasuk di desa-desa kecil yang tidak terekspos oleh media. Nah, mungkin maka dari itu untuk mencegah stunting ini, contohnya terobosan program daripada pemerintah yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Contohnya menjadi program PTM GRMD, Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa, yang diusung oleh LL Dikti Wilayah 4 Jabar, Banten, yang berkolaborasi dengan pemerintah Sumedang dengan melibatkan 258 mahasiswa, 49 perguruan tinggi di 26 desa dan 26 kecamatan. Mungkin stunting ini dapat dicegah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa sih bahayanya daripada stunting itu sendiri. Dengan adanya program PTM GRMD ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mahasiswa maupun dengan elemen masyarakat menjadi lebih kuat dalam menyikapi pencegahan stunting itu penting. Maka daripada itu, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi daripada stunting ini mungkin dari tingkat asupan gizi, berat badan lahir, tingkat pendapatan keluarga, terus pola asuh, dan keragaman pangan. Cegah stunting pada anak pada masa kehamilan dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga, jalan pagi. Nah, untuk itu marilah kita cegah stunting bersama-sama agar anak-anak Indonesia cerdas, berdaya saing global dengan cara mengedukasi masyarakat untuk ibu hamil, mengkonsumsi kebutuhan gizinya, memperhatikan pola makannya, memperhatikan kesehatannya, dan juga harus ada perhatian dari pemerintah daerah seperti halnya subsidi gizi gratis untuk ibu hamil mungkin, terus untuk menangani atau mencegah isu stunting ini. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi. Mudah-mudahan dengan cara kita memahami pentingnya pencegahan stunting ini, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari stunting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.